Gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi akan digulirkan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil resmi pemilu 2024 pada 20 Maret. Ketiga paslon saat ini telah menyiapkan sejumlah pengacara untuk proses gugatan ke MK. Menurut peraturan perundang-undangan, gugatan hasil Pilpres dapat dilayangkan ke MK 3 hari setelah rekapitulasi suara tingkat nasional ditetapkan. Saat ini, KPU masih melakukan proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Kini, para tim sukses, para capres dan cawapres mulai menyiapkan para pengacara handal yang akan membela jagoannya bersidang di MK. Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menggugat hasil Pilpres di MK. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, mengatakan pengajuan gugatannya akan dilakukan di waktu yang tepat. Pihaknya telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Tim hukum pasangan Prabowo Gibran juga telah menyiapkan 35 pengacara untuk menghadapi gugatan. Ketua Tim Hukum Paslon 02, Yusril Mahendra, mengatakan sejumlah pengacara tersebut berasal dari kalangan profesional. Sementara itu, sebanyak 100 pengacara akan tergabung dalam tim kuasa hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, enggan membocorkan siapa saja pengacara tersebut. Ia juga enggan menjawab apakah mereka berasal dari kalangan profesional. Memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Gubernur Aceh. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki saat ini digantikan oleh Bustami. Beredar isu bahwa pergantian itu karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, kalah di Aceh. Pelantikan digelar di Aula Sasana Bakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2024. Tito lantas mengungkap alasan mengganti jabatan PJ Gubernur Aceh. Mendagri membantah pelantikan Bustami karena Prabowo Gibran kalah di Tanah Serambi, yang menyebut bahwa Marzuki sudah lama menjadi PJ Gubernur Aceh, yaitu 1 tahun 8 bulan. Dikatakannya, Marzuki merupakan PJ Gubernur terlama dibandingkan dengan PJ Gubernur daerah lainnya, sehingga butuh penyegaran. Sebelum mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai penjabat Gubernur Aceh, terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat Gubernur Aceh. Sebagai penjabat Gubernur Aceh. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Rahana disilakan kembali ke tempat. Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan rekapitulasi suara nasional di 26 provinsi pada Jumat 15 Maret 2024. Pasangan calon presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari kedua paslon lain. Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan Prabowo Gibran unggul di 24 provinsi. Sementara dua sisanya dipimpin pasangan 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hasil rapat pleno yang berlangsung di kantor KPU Jakarta, Amin unggul di Provinsi Sumatera Barat dan Aceh. Di Aceh, Amin meraih suara sebanyak 2.369.534. Sementara Prabowo Gibran mendapatkan 787.024 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di urutan terakhir dengan meraup
64.677 suara. Sementara di Sumbar, Amin memperoleh 1.744.042 suara. Prabowo Gibran menyusul dengan 1.217.314 suara. Kemudian Ganjar Mahfud dengan total 124.044 suara. Saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung menggunakan metode 2 panel. KPU berencana merekap hasil suara untuk 4 provinsi hari ini. 4 provinsi itu ialah Nusa Tenggara Barat, Jambi, Papua Selatan, dan Aceh. KPU menargetkan proses rekapitulasi bakal selesai 18 Maret, tepat 2 hari sebelum batas waktu terakhir proses rekapitulasi suara. Aksi demonstrasi kembali dilakukan sejumlah massa di depan kantor KPU dan Bawaslu Jakarta Pusat pada Jumat 15 Maret 2024 siang ini. Tak hanya satu kelompok, demonstrasi dilakukan oleh 2 massa yang pro maupun kontra terkait pemilu 2024. Dikutip dari Facebook tribunjakarta.com, kedua kelompok massa saat ini mulai memadati gedung KPU. Untuk menghindari terjadinya keributan, aparat kepolisian membatasi keduanya dengan beton hingga kawat berduri. Massa yang kontra pemilu kebanyakan diikuti oleh emak-emak. Sejumlah spanduk berwarna hitam juga dibentangkan. Tulisan spanduk itu mulai dari permintaan pemakzulan Presiden Jokowi hingga pemecatan komisioner KPU. Mereka juga mengibarkan bendera merah putih. Sementara massa yang pro KPU diikuti oleh anak muda. Diketahui aksi demonstrasi penolakan pemilu 2024 sudah dilakukan beberapa kali. Aksi ini bahkan selalu ada masa tandingan di lokasi yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.